sehat, nikmat nafas, nikmat bisa ada kuota untuk kemudian sama-sama kumpul dalam Zoom yang insya Allah bermanfaat ini guna sharing lah, istilahnya sharing session terkait yang perlu kita bahas malam ini tentang insecure. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salam serta taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita dari alam gelap gulita menuju terang benderang seperti saat ini. Nah, terkait dengan sebenarnya ini kali kedua saya gabung dengan teman-teman Jovisa, Jumlah Fisabilillah untuk kemudian memberikan semacam sharing atau berbagi sedikit kisah bagaimana sih perjalanan saya melalui keinsecurean dalam hidup ya. Bagaimana juga bisa melalui struggle-struggle di kehidupan selebgram, bagaimana bisa berbaur dengan seleb-seleb lain sembari kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya harus memperkenalkan diri karena mungkin ada yang belum kenal saya di sini atau sudah ada yang kenal, bisa acung jempol atau raise your hand guys. Udah ya, Masya Allah, berarti alhamdulillah udah beberapa yang kenal. Oke, pertama perkenalkan saya Wahidi Pratama, biasa dipanggil Yudi atau follower saya biasa manggilnya Baba Didi ya, atau misalnya dari YouReader sendiri itu manggilnya Kak Yudi atau Mas Yudi. Nah, terus saya sekarang ini sedang sibuk-sibuknya lagi berjuang untuk mendirikan pondok pesantren bersama saudara-saudara di sini di Tulungagung. 2022 kemarin di bulan Juli berhasil menyelesaikan studi sebagai mahasiswa hukum. Jadi sekarang udah statusnya sarjana, alhamdulillah. Dan sekarang sedang meniti karir di bidang dakwah. Oke, langsung saja kali ya aku izin share screen teman-teman terkait tentang apa sih yang kita bahas malam ini. Kenapa sih harus pembahasannya seputar insecure? Apa sih yang kenapa topik ini menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan? Nah, oleh karena itu teman-teman saya izin ke ini bisa share screen ya, admin. Bisa, Kak. Oke, coba. Nah, belum. Udah muncul belum ya? Belum. Wait. Neneknya ngantuk aja kamu loh, jelas capek. Udah muncul ya? Udah, Kak. Oke. Judulnya emang boleh se-insecure itu? Iya. Jadi ada yang tahu insecure itu apa? Ketidakpercayaan diri, ketidakpedean diri, tidak percaya akan kualitas diri, akan diri sendiri gitu loh. Jadi insecure itu berasal dari kata in believing on self, tidak percaya dengan diri sendiri. Nah, ini bahasa sekarang sih kecenya insecure, tapi kalau bahasa sehari-harinya orang Indonesia bilangnya nggak pede gitu loh. Nah, emang boleh se-insecure itu. Kalau misalnya dari Jovisa sendiri mengangkat tema terkait yang khususnya dalam mencari pasangan ya. Berarti tadi kenapa sih gue pantas gak sih sama dia? Tapi gue gini-gini nih, gue ada latar belakang ini, ada masih itu kan banyak hal yang kita perdebatkan tentang ketidaksiapan kita, ketidakpedean kita terkait memilih pasangan. Kemudian karena mandang fisik ataupun mandang finansial. Nah, ini kita akan bahas secara rasional ya di sini. Nah, next slide. Nah, insecure tadi asal-usulnya dari kata itu ya, tidak percaya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita ini semua tidak percaya diri? Nah, yang pertama itu penampilan. Kadang kita tidak mensyukuri dengan nikmat yang Allah berikan. Karena Allah itu sudah menciptakan kita sebagai manusia yang sangat sempurna. Ada
hati, perasaan, ada pikiran, ada juga jiwa, raga, itu semua lengkap Allah ciptakan ke manusia. Lantas kita masih insecure dengan diri kita. Ya, jadi kita kurang bersyukur. Nah, penampilan itu menjadi latar belakang ketika kita merasa tidak cacat fisik, atau misalnya tangan kita bengkok sedikit, atau hidung kita kurang mancung, atau misalnya tidak punya lesung pipis seperti Mas Yudi, ya kan, pasti ada rasa insecure dalam diri. Atau misalnya kita mempunyai postur tubuh yang lebih besar, berisi, atau postur tubuh yang pendek atau kurus, itu semua yang menyebabkan kita merasa bahwa penampilan itu menjadi insecure dalam diri kita. Nah, kemudian apa yang kedua, teman-teman? Ada latar belakang. Nah, latar belakang ini ternyata juga mempengaruhi keinsecurean seseorang. Misalnya, latar belakang kita berangkat dari keluarga broken home, keluarga yang kurang lengkap. Atau misalnya keluarga yang tidak penuh dengan kasih sayang, atau kita sendiri terlahir dari keluarga anak yatim dan piatu. Nah, itu yang kemudian mengantarkan kita tidak percaya diri dengan dunia luar. Kita susah meraih dunia luar itu karena latar belakang kita beda dari yang lain. Seperti itu. Kemudian apalagi insecure yang menyebabkan kita insecure? Faktor lingkungan. Mungkin di dalam lingkungan kita sering dibully, kita sering ditemenin karena ingin dimanfaatkan, atau misalnya lingkungan kita terlalu banyak orang-orang hedon, tapi kita tidak mempunyai uang untuk hedon. Akhirnya itu yang melatar belakangi kita kenapa insecure. Oke. Kenapa kemudian insecure? Dari latar belakang dari faktor lingkungan tadi, karena tidak mendukung, tidak support. Kemudian apa yang terakhir ada teman-teman adalah personal kita yang introvert. Di sini saya yakin 171 orang yang join di Zoom ini, salah satu atau di antaranya seratusan orang ini pasti ada personalnya itu introvert. Ngaku. Coba siapa di sini merasa dirinya introvert? Coba acungin jempolnya. Raise hand. Oh, banyak sekali ternyata, subhanallah. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa orang insecure, karena Masya Allah banyak sekali ya. Udah turunkan. Jadi karena dia merasa bahwa gue introvert nih. Jadi ya nggak apa-apa lah, gue kalau orang introvert kan wajar insecure. Padahal orang introvert itu seharusnya bisa mawas diri, bisa mengetahui bagaimana bagaimana untuk survive. Tapi ya terkadang karena itu tadi stigma yang terbangun di teman-teman yang introvert itu cenderung bahwa dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang luar, makanya merasa kecil, merasa kerdil, akhirnya insecure untuk join di sebuah lingkup yang lebih besar. Nah, ini tadi ada berapa teman-teman insecure itu? Yang melatar belakang insecure itu timbul ada penampilan, latar belakang itu sendiri, kemudian lingkungan, dan juga personal introvertnya. Itu ya. Karena saya belum mendapatkan fakta orang yang ekstrovert itu insecure. Justru mereka kebanyakan ekstrovert over pede seperti saya. Oke, kita lanjut pembahasannya guys ya. Itu tadi ya teman-teman, boleh catat tadi asal usul daripada kenapa insecure itu tercipta. Nah, selanjutnya, bagaimana sebenarnya kita mengatasi agar empat ruang tadi ini bisa teratasi. Nah, kalau kita membahas tentang jodoh, kita membahas tentang bagaimana cara memilih pasangan yang ideal. Kalau kita misalnya diri kita sendiri, saya merasa bahwa kita tidak layak memiliki pasangan ideal. Nah, ada ternyata cara-caranya. Dan Islam, kebetulan ini agama Islam semua kan yang join di grup. Islam ya, insya Allah Islam beneran loh ya, bukan Islam KTP. Nah, ada beberapa poin yang pengen saya bahas terkait bagaimana sih supaya kita insecure itu benar-benar hilang daripada hidup kita. Karena Allah tidak menyukai orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, sama halnya kalian tidak mempercayai Allah itu maha besar, Allah maha segala-galanya. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa aku nggak bisa ya Allah, aku nggak bisa ini aku kerjakan, aku nggak bisa dengan mereka, aku nggak bisa, kebanyakan tidak bisanya,
kalian tidak percaya dengan kekuatan Allah. Kalian tidak percaya dengan apa yang Allah berikan tanggung jawab ke kalian itu. Kalian tidak percaya bahwa beban itu dari Allah. Tanggung jawab itu dari Allah. Seharusnya bisa dong. Ya kan? Kemudian, bagaimana kemudian insecure ini bisa kalian terima bahwa aku memang layak untuk untuk memberikan sesuatu yang positif ke orang-orang. Jadi aku tidak punya insecure. Aku percaya diri, aku bisa. Caranya bagaimana? Ada puncak tahapan perjalanan menuju Allah. Nah, apa perjalanan menuju Allah itu? Bagaimana cara mencapai agar insecure itu hilang dari hidup kita? Tidak hanya persoalan mengurus atau memilih pasangan hidup, tetapi juga bagaimana ketika kita berbicara di depan umum, berbicara di depan semua orang, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua stakeholder, itu kita bisa mengatasinya. Ternyata ada namanya puncak perjalanan, puncak tahapan perjalanan menuju Allah. Apa itu teman-teman tahapan yang tahapan-tahapan ini paling puncaknya itu telah dicapai oleh para nabi dan Rasulullah. Masya Allah. Ini tidak mengada-ngada. Ini saya membaca patokannya dalam buku Tarbiyah Ruhiyah. Ini saya coba mengambil kesimpulan. Jadi bukunya setebal ini, guys. Ini rujukan saya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena memang sudah saya baca dan ini sudah, alhamdulillah, ini yang sudah banyak orang dari awalnya insecure, tapi karena melalui proses-proses ini, akhirnya mereka bisa menghadapi keinsecurannya itu. Nah, apa yang pertama teman-teman? Kita simak. Nah, Islam. Islam itu adalah sebuah sistem universal yang mencakup seluruh lini masa atau dimensi kehidupan. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah Islam, yang seharusnya kita menjadikan patokan hidup adalah menurut Al-Ustadz Hasan Al-Banna, kita meyakini bahwa Islam adalah sistem nilai sempurna yang mengatur seluruh persoalan hidup. Ia memberi fatwa dalam segala urusan, ia meletakkan sistem yang lengkap dan terperinci, ia selalu memberikan penyelesaian atas problematika kehidupan, dan menawarkan aturan-aturan yang sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia. Dicatat, apa tadi? Islam meyakini bahwa seluruh sistem nilai sempurna yang mengatur seluruh persoalan hidup. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini diatur dalam Islam. Bahkan insecure sekalipun. Ya, jadi tidak ada insecure itu ketika kita berada di dalam koridor-koridor Islam, karena Islam itu memberi fatwa dalam segala urusan. Kemudian ia meletakkan sistem yang lengkap dan terperinci. Makanya tadi kenapa Islam itu sebuah sistem yang universal, yang mencakup seluruh masa kehidupan. Karena dia terperinci. Dari hal bangun tidur, itu ada adab-adabnya. Dibangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ada diatur terperinci aturan-aturannya dalam Islam. Nah, itulah kemudian segala macam problematika kehidupan, Islam itu menawarkan aturan-aturan. Makanya ketika kita berangkat daripada bagaimana menghilangkan insecure itu, salah satu yang harus kita yakini adalah Islam menyelesaikan segala konflik atau persoalan kehidupan. Oke, sampai sini paham ya? Kita semua mengamini bahwa Islam itu sebuah sistem universal yang mencakup seluruh masa kehidupan, yang bisa mengatur segala persoalan hidup, baik dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua ada aturannya. Oke, kita sepakat ya untuk ini teman-teman. Oke, kita sepakat, kita kunci sehingga kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Ini tahapan pertama. Kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah sebuah terobosan yang sistemnya terperinci, sistemnya sempurna, yang mengatur segala persoalan kehidupan. Bahkan ia memberi fatwa dalam segala urusan. Next apa? Iman. Orang-orang Islam yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang beriman. Apa ini iman, teman-teman? Ada yang pernah dengar lagunya? Iman tak dapat diwarisi. Jadi iman dalam Islam tidak dapat diwarisi. Iman itu dari diri sendiri. Dari bagaimana akhlak-akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman sudah merasa bahwa dirinya
bisa mengatasi segala problematika hidup, bisa membatasi dirinya apa yang hak dan batil, tahu membedakan. Nah, ketika kita merasa bahwa kita ada iman dalam diri, dalam sekecil apapun kekurangan yang kita miliki atau ketidaksempurnaan yang kita miliki, bahkan itu bisa menjadi sesuatu hal yang positif dalam hidup. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa kita memiliki iman, berangkat karena kita terlahir sebagai Islam, maka kita harus memiliki iman. Kita harus, ya meskipun setiap hari kita mempertanyakan tentang iman ya, apakah, ya itu wajar dipertanyakan, apa kita beriman, apakah kita hari ini iman kita sudah naik tingkat atau menurun. Itu hal yang wajar teman-teman kita pertanyakan. Karena itu tadi, ketika kita ingin menuju pada perjalanan menuju Allah, kita harus melewati fase-fase itu. Memang ada naik turunnya, memang ada khilafnya, itulah manusia. Tapi tugas kita adalah bagaimana merasa bahwa kita ini selalu kekurangan, tetapi tidak melupakan qadar kita bahwa kita harus percaya diri terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Nah, itu dia iman. Kemudian setelah iman ada apa teman-teman? Next slide. Ihsan. Ini tingkatan yang ada di tengah. Kita sudah merasa bahwa kita terlahir sebagai Islam yang mengatur segala persoalan dalam hidup, entah itu mengurus memilih pasangan, memilih apapun itu pilihan hidup, itu kita berasal daripada Islam. Yang kemudian ketika kita meyakini kita adalah Islam, maka kita harus beriman. Nah, beriman tadi itu adalah Islam itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita sudah mengamini itu, maka kita masuk kepada ihsan. Apa itu ihsan? Adalah sifat di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita takut untuk berbuat keburukan atau larangannya. Nah, kebanyakan nih, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata teman-teman kita pun sejam yang lalu atau beberapa menit yang lalu kita itu membuat kesalahan. Kita membuat sesuatu hal yang mungkin kita merasa, oh, aku mau berbuat ini, nggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu gitu loh. Karena kita sudah merasa bahwa selalu diawasi sama Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak masuk daripada ketetapan-ketetapan Allah itu harusnya kita hindari. Ya kan? Salah satu contohnya maksiat, salah satunya pacaran. Kalau kita merasa bahwa pacaran itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, kita merasa bahwa tetap terjaga atau tetap diawasi sama Allah, kita tidak akan melakukan pacaran itu gitu loh. Begitupun ketika kita merasa bahwa Allah sudah memberikan kita banyak hal dalam hidup, lantas kita tidak bersyukur, hanya bersyukur di depan orang hanya untuk mendapatkan validasi saja, tapi tidak merasa bahwa Allah ini yang memberikan kita syukur, memberikan kita nikmat, bahkan yang mencabut nikmat itu juga Allah. Jadi ihsan itu sangat penting teman-teman. Selalu merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Sehingga kita takut untuk berbuat keburukan dan menjauhi segala larangannya. Nah itu tadi. Insecure itu harus melewati fase, untuk menghilangkan rasa insecure itu harus melewati fase ihsan. Fase ihsan di mana selalu merasa diawasi sama Allah. Jadi ketika kita merasa bahwa berasa bahwa ngapain juga ke sana, padahal udah ada yang lebih layak kan. Apa sih kita? Kembali kita merendahkan diri. Jangan begitu teman-teman. Allah tidak suka orang merendahkan diri. Kalau kita beda ya merendahkan diri sama rendah diri. Kalau merendahkan diri berarti kita merasa bahwa itu lebih bisa dia, ngapain harus saya, itu sama saja merendahkan diri. Tapi kalau rendah diri adalah bagaimana kita merasa bahwa sesuatu yang kita lakukan itu masih ada yang lebih pantas. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut, ya kita tidak kita tidak lari dari tanggung jawab itu, tapi mencoba mengambilnya dengan cara itu tadi, bahwa insya Allah saya memang masih belajar, tapi insya Allah saya akan mencobanya seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman, salah satu cara untuk menghindar daripada menghilangkan rasa insecure itu adalah dengan ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Lanjutnya ada takwa. Ketika kita merasa insecure dengan mencari
pasangan atau mencari bagaimana sih kelebihan kita, jangan lupa untuk takwa. Takwa adalah tingkatan untuk berangkat pada rasa syukur. Ini paling di atas nanti. Jadi ketika kita sudah berangkat tadi ihsan, kita merasa bahwa sudah Allah itu maha melihat perbuatan-perbuatan kita, kemudian kita akhirnya tidak pernah lagi melakukan yang namanya keburukan, melakukan kemaksiatan, maka kita harus takwa. Kita sudah bisa berada di tingkatan takwa. Nah, takwa itu adalah bagaimana kita berserah diri kepada seluruh yang ditetapkan oleh Allah. Dari misalnya tadi fisik kita ternyata lebih gemuk atau lebih kurus, atau misalnya kita tidak memiliki tubuh yang ideal, tidak memiliki tidak memiliki wajah yang tampan, rupawan, cantik jelita, itu semua hilang ketika kita sudah merasa bahwa kita bertakwa kepada Allah. Karena segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita syukuri. Nah, ini tadi kita sudah merasa bahwa kita sudah bertakwa, makanya tadi kita syukur, hidup yang paripurna. Inilah tingkatan yang pada hakikatnya paling di atas, yaitu perjalanan tahapan menuju Allah. Kalau kita sudah berada pada tingkatan syukur, maka hidup kita paripurna. Kita merdeka. Kita tidak akan lagi merasakan yang namanya insecure. Insecure itu hanya sekedar label saja. Percuma kalian membaca bukunya, di sini ada yang baca bukunya Alfi Syahrir tentang insecurity isn't your middle name, bukan nama tengahmu. Itu ketika kamu membacanya berulang-ulang tapi kalian tetap aja insecure, ada yang salah dengan diri kalian. Serius, ada, oh Masya Allah, ini 200 ya, 200 yang join, Masya Allah. Itu ada yang salah dengan diri kalian. Harus dipertanyakan ketika kalian sudah membaca buku itu ternyata tidak juga berhasil, maka ada yang salah. Nah, ketika kalian merasa bahwa itu belum selesai di situ, maka kembalilah ke Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalami lagi makna-makna dalam Al-Quran. Nah, karena insecure itu muncul pada saat kalian pada saat kalian jauh daripada Allah. Nah, maka daripada itu, tingkatan paling atas itu adalah rasa syukur, hidup yang paripurna. Ketika kita sudah berada di tahapan itu, maka insecure itu hanyalah sebuah nama, label yang orang-orang sebenarnya tidak perlu lagi mengamini kalau insecure itu ada dalam hidup, gitu lah. Nah, itulah rasa syukur tadi. Adalah perjalanan menuju Allah. Ketika kita sudah sampai di tahap syukur itu, maka insecure itu bukan apa-apa. Langsung hilang dalam hidup. Nah, tapi memang ada prosesnya, ada proses tahapan-tahapan tadi, 5 tahapan ini ya tidak mudah untuk kita raih. Harus ada namanya ada berbenah diri, ada melewati proses-proses yang tidak mudah. Prosesnya tadi itu tadi harus sering-sering bermajelis, harus sering-sering bertanya ke orang yang lebih paham, dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran, seperti itu. Nah, next. Nah, ini tingkatan rasa syukur tertinggi seseorang adalah ketika kita menerima segala kekurangan dalam hidup. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kebayang ke kita bahwa suatu hari nanti kita akan memilih pasangan hidup, memilih orang yang benar-benar akan menjadi pendamping kita, sedangkan kita belum siap dengan itu. Setiap orang pada akhirnya akan menikah. Ada 2 kemungkinan. Kalau bukan ajal, kalau bukan pernikahan yang mempertemukan kita, ya ajal yang mempertemukan kita. Itulah takdir Allah yang tidak bisa kita lawan. Nah, kalau kita saja tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, bagaimana kita mau mencari pasangan yang ideal? Kalau kita mengharapkan bahwa kita pengen pasangan yang ideal sama kita, sedangkan kita belum merasa bahwa Allah itu sudah memberikan kita kelebihan dan ada kekurangan, tapi kita tidak mensyukuri itu, ya sampai ke ujung dunia pun kita mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria kita tidak akan dapat. Karena itu tadi, kita tidak menerima kekurangan kita,
Lantas bagaimana kita menerima kekurangan orang lain dalam hidup kita, itulah. Maka daripada itu, tingkatan rasa syukur tertinggi seseorang adalah ketika menerima segala kekurangan dalam hidup, entah itu kekurangan dalam diri sendiri, dalam orang lain, dalam keluarga, dalam lingkup yang lebih luas. Itulah tingkatan rasa syukur, sehingga tadi rasa insecure itu bisa hilang ketika kita udah merasa syukur dengan hidup. Next. Nah, coba setelah tadi saya sharing dengan teman-teman, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut di closing statement. Coba saya kembalikan ke moderator. Jadi itu tadi ya tahapan-tahapan yang bagaimana insecure itu bisa menghilang dari hidup kita agar kita lebih mudah memilih jalan hidup. Tapi memang atas ridho Allah. Itu tadi ada apa? Yang pertama, Islam, iman, ihsan, takwa, dan syukur. Jadi ada 3 I dan TS. 3 ITS. 3 ITS. 3 TS. 3 tes. Jadi Islam, iman, ihsan, takwa, dan syukur. Coba. Silakan teman-teman yang mau bertanya, saya kembalikan ke moderator untuk sementara. Kalau mau bertanya silakan. Oke, ada yang angkat tangan nih, Kak. Oke, boleh. Nah, sebelumnya itu, sebelum bertanya, saya pengen giveaway buku. Jadi yang bisa nanti ada di akhir sesi, persyaratannya. Sekarang juga saya mau 200. Ini berapa orang di sini? 205. Nanti 205, 206 sama saya. Sekarang juga kalian buka Instagram kalian, update story, dan mention Instagram saya, jangan lupa follow dulu ya, mention Instagram saya dan Jovisa beserta Iman Traveler. Nah, nanti pertanyaannya di sini, jadi saya akan giveaway 3 buku. Buku yang bestseller tadi, buku Tekad, yang kolaborasi sama Gus Azmi. Kemudian yang tadi satunya ada buku Iman Traveler. Dan yang terakhir ada buku Single Karena Dia. Nah, teman-teman follow sekarang, terus mention aku. Nah, ini aku kasih halaman awal ya, biar teman-teman bisa storyin. Nah, nanti pertanyaannya bakal muncul di sini. Jadi ada satu jawaban di sini di forum Jovisa, 2-nya lagi di Instagram. Oke, nanti saya serahkan di admin Jovisa untuk mengupdate siapa pemenang giveaway-nya. Nah, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Kita lanjut sembari kalian story ya. Oke, Kak. Ini di sini udah ada 2 nih yang angkat tangan. Coba siapa dulu nih? Kak Ingrid, coba. Boleh? Silahkan Baik. untuk Yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya Kak Yudi, ini perihal jodoh ya. Masya Allah. Jadi kita kan sebagai perempuan ataupun laki-laki jika dihadapkan dengan calon pasangan yang Masya Allah gitu kan, baik, solih atau solihah gitu kan, itu kita tuh ngerasa kayak insecure gitu loh Kak, kayak gimana ya, kira-kira aku nih cocok nggak ya sama dia gitu. Kira-kira dia cocok nggak sih sama aku gitu kan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan laki-laki yang atau calon pasangan yang kurang, kitanya jadi mikir. Jadi ibarat kata kayak dikasih yang baik mikir, dikasih yang kurang baik malah nggak mau gitu. Jadi maunya apa? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana sih Kak caranya untuk kita memastikan kepada diri kita tuh kalau ini loh kamu tuh butuh yang kayak gini di dia ini ada gitu loh. Nah itu gimana Kak, mohon penjelasannya. Oke. Ya Allah, ini pertanyaannya kayak udah saya nikah aja ya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, kita sharing. Jadi saya juga pernah dapat sharing dari teman bagaimana sih sebenarnya memilih pasangan gitu loh.
memang ada tahapan-tahapan yang memang kita sebagai manusia itu ya perlu yang namanya istikharah ya, perlu namanya istikharah bagaimana. Jadi kita mencari pasangan itu tidak sesuai dengan santri tadi pakai buat aku nyuruh beli terang bulan santri. Iya. Iya. Kunci motor saya kan? Oh, Mas sudah kunci gerbang. Oh, iya. Oke, oke. Iya, iya. Sorry tadi ini. Jadi terkait ya tadi perlu sholat istikharah untuk menentukan jodoh. Tapi sebenarnya ya mungkin itu salah satu caranya adalah bagaimana menentukan pasangan itu sendiri yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Ya, tadi kita harus banyak sharing-sharing ke orang yang sudah menikah ya, karena mereka pasti lebih dulu melewati fase itu. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Bahwa bahkan ada yang udah menikah pun juga, supaya kita tahu gitu loh, supaya kita tahu before afternya menikah itu seperti apa, ya kan? Tidak usah jauh-jauh deh, misalnya tanya ke orang tua kalian, atau tanya ke kakak, atau tanya ke saudara-saudara yang memang udah menikah gitu loh. Atau kalau saya misalnya kadang sebelum memilih pasangan ya, nanyanya ke keluarga, nanyanya ke teman-teman yang udah nikah kayak Agam, Bang Akil, terus siapa lagi ya teman-teman yang pernah aku tanya soal nikah. Pokoknya teman-teman seleb yang ya Bang Taki Malik juga. Aku sering tanya tuh bagaimana sih cara menentukan. Justru aku pernah dapat pesan daripada Kak Ciyil, istrinya Bang Taki. Jadi Bang Taki Malik itu bukan tipenya Kak Ciyil. Ini sharing ya, karena ini udah tahu semua. Bang Taki itu bukan tipenya Kak Ciyil, tapi Allah memberikannya Bang Taki karena pada saat momen itu Bang Taki yang dibutuhkan Kak Ciyil adalah imam seperti Bang Taki yang apa? Bisa mengajarkan tentang Islam, bisa menuntun dia ke arah yang lebih baik. Tapi kalau mencari yang setipe dengan Kak Ciyil tadi, ya dia udah ada pilihannya. Dia udah menanyakan pada orang tersebut dengan cara tadi ta'aruf gitu. Tapi ternyata yang dia butuhkan adalah jauh daripada perencanaannya sendiri, jauh daripada apa yang dia mau. Nah, mungkin tadi Ingrid bisa belajar daripada Bang Taki dan Kak Ciyil bagaimana cara memilih pasangan. Jadi bukan berdasarkan tipe lagi, tapi apa yang dia butuhkan. Nah, saat itu Kak Ciyil dengan proses hijrahnya, proses ingin mencari jati dirinya, karena semua berangkat daripada orang yang hijrah, orang yang belajar Islam. Nah, akhirnya yang dibutuhkan apa? Bang Taki Malik. Ya kan? Karena itu tadi. Nah, jadi buat Ingrid, kalau dari aku sih, cara memilih pasangan itu bukan apa tipe kita, tapi apa yang kita butuhkan saat ini. Kalau Ingrid membutuhkan misalnya seorang yang ingin mengingatkan Ingrid tentang sholat, karena mungkin Ingrid sering telat bangun sholat, carilah pasangan yang hobinya bangun sholat subuh sebelum waktunya, ya kan? Seperti itu. Atau misalnya cari suami yang kembali lagi bagaimana adab-adab mencari pasangan itu sebenarnya udah dijelaskan di buku Tauhid. Buku Tauhid. Ada, nanti saya spill juga nanti buku apa itu, bagaimana tentang memilih pasangan gitu loh. Jadi itu ya Ingrid ya, caranya adalah memang istikharah, tapi perbanyak mencari informasi itu ke orang-orang yang sudah berpengalaman tentang nikah, supaya kita tahu, kita bisa jadi kita sendiri nanti akan memutuskan kita pilih yang seperti apa, karena kembali lagi kebutuhan itu dari kita yang tahu diri kita gitu kan. Kayak gitu. Karena kalau kita mencari seseorang yang sempurna, sampai ke ujung dunia pun kita tidak akan menemukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mencari apa yang kita butuhkan, itu tinggal di list aja. Nanti kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang kamu butuhkan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya. Tadi Ingrid dicukupkan ya? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih, Kak. Siap, semoga sehabis ini ada jodohnya ya. Amin. Amin.
Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Dipersilakan untuk Kak Dila untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya ya ke Kak Yudi. Kak Yudi, jadi boleh nggak sih kita tuh, bukan boleh. Jadi gini Kak, terkadang kan kita menemui hal atau keadaan yang meragukan diri gitu. Nah, terus contoh nyatanya tuh gini ya Kak, beberapa ke belakang tuh saya pernah gitu Kak, dapat kesempatan gitu kan Kak. Nah, kesempatan itu jadi mikir saya lagi gitu, kayak lebih ke ragu gitu loh Kak. Nah, apakah hal tersebut tuh salah gitu ya Kak buat saya gitu, sedangkan kata orang lain tuh ya ada yang menyalahkan saya, tapi saya balik berpikir ke iya kayak ke kemampuan saya ini buat kedepannya ini bener nggak gitu, karena kan itu untuk jangka panjang gitu Kak. Gitu Kak, mungkin terima kasih, maaf kalau kurang belibet gitu. Jadi pertanyaannya? Ya, gimana menyikapi kalau Oke. kita tuh Paham. Iya, oke. Dila ya namanya. Oke, Dila. Memang ketika kita, jadi ada memang kritikan yang perlu ditanggapi dan ada juga kritikan yang didiamkan saja biar kita yang mengintrospeksi diri. Nah, kritikan apa sih yang ditanggapi? Kritikan yang ditanggapi itu ketika kita, misal yang pertama, tadi dikatakan Dila bahwa tidak sesuai, misalnya ada tidak sesuai dengan permintaan si A misal, tapi ternyata yang Dila sajikan itu jauh daripada ekspektasi. Nah, yang Dila harus tanggapi adalah Dila sudah melakukan yang terbaik, Dila sudah berusaha untuk melakukan itu dengan semaksimal mungkin. Ya, terlepas daripada hasilnya itu, yaitu semua adalah bagaimana qadarullahnya Allah gitu kan. Itu. Nah, yang tidak perlu ditanggapi adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu ternyata ada nyinyir-nyinyir nih. Ada yang tidak suka, ada yang tidak tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu diamkan saja. Cukup kita yang introspeksi diri bahwasanya memang ya setiap lini masa kehidupan itu selalu ada yang kritikan yang membangun bahkan yang menjatuhkan. Selalu ada kritikan yang baik dan buruk, selalu ada kritikan yang menghujat, membenci, bahkan kritikan yang memang bersifat membangun gitu loh. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang daripada Dila tadi. Makanya tadi ada tingkatan-tingkatan itu, ya salah satunya bagaimana kita merasa bahwa ketika kita sudah merasa ada iman, kita terasa sebagai Islam, terus iman itu yang diperkokoh, sehingga kita bisa berada pada takwa, kita harus merasa bahwa kita tidak pernah akan pernah sempurna untuk melakukan segala sesuatu. Gitu loh. Kita tidak pernah bisa sempurna di mata orang lain, di mata siapapun. Dan Dila butuh validasi. Enggak kan? Cukup Allah yang tahu gitu loh. Karena kita sekarang ini zamannya melakukan segala sesuatunya hanya karena butuh validasi dari orang-orang. Kasihan, serius, kasihan kitanya. Kasihan kitanya ketika misalnya kita tidak dapat respon baik dari apa yang sudah kita lakukan, kita sendiri yang sakit, akhirnya flying victim. Padahal kita ini melakukan sesuatu itu ya harus dibenahi dulu niatnya, apa niat karena Allah atau karena pengen dapat validasi atau sanjungan daripada orang. Ya, nah itu tadi cara menyikapinya adalah dengan ada yang perlu ditanggapi. Kalau memang itu merasa bahwa Dila sudah melakukan yang terbaik, ya udah tanggapin. Oh, saya sudah berusaha, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak dan beradab. Itu. Terus yang tidak perlu ditanggapi, yang menjatuhkan, udah. Itu hal yang bagian daripada
cukup introspeksinya ke diri Dila, dan udah cukup Dila yang tahu sama Allah. Kayak gitu. Jadi yang aku tekankan, kalau kita pengen melakukan sesuatu hanya karena mendapatkan validasi daripada orang-orang sekitar, kasihan. Karena somehow ketika kita tidak mendapatkan respon sesuai yang kita inginkan, kita sendiri yang sakit hati. Jadi jangan, hindarkan. Lebih baik kita perbaiki dulu niat. Memang setiap hari itu kita harus menata niat. Apakah tujuan kita untuk mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala atau hanya ingin mendapat validasi daripada orang-orang sekitar. Itu.